Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini ada kaitannya sama ini apa enggak? Nanti aja setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mufassir rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Yas'alunaka ya Muhammad madza yunfiqun? Ay alladhi yunfiqunahu. Wasail Amr ibn al-Jamuh وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي سؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن سبيل أي هم أولى به وما تفعلوا من خير إنفاق أو غيره فإن الله به عليم فمجاز عليه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, mada yunfiqun, apa yang mereka infakkan, sedekahkan, sedekah sunnah maksudnya. Nah, alladzi yunfiqunahu. Wasail, dan yang tanya di sini Amr bin Jamuh. Yang tanya satu kok yas'alunaka, karena dia mewakili juga orang-orang Islam. Mewakili orang-orang Islam. Mereka bertanya tentang apa yang mereka sedekahkan. Amr bin Jamuh syekhon, orang tua, zamalin, tapi punya harta banyak. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yunfik wa ala man yunfik. Apa yang harus disedekahkan, halal atau haram boleh, dan kepada siapa yang harus disedekahkan. Hati-hati. Dua hal di sini, harta yang disedekahkan bagaimana, dan siapa yang diberikan sedekah. Yang paling utamanya tentunya. Maka dijawab oleh Allah, qul lahum, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khairin. Pertama, bagian pertama, apa yang kamu sedekahkan daripada kebaikan. Kalimat min khairin, daripada baik, berarti harus halal dong. Jangan nanti yang kamu sedekahkan harta haram. Enggak ada sedekah dari haram. Ma anfaqtum min khairin, harus daripada yang baik, bukan dari yang halal, bukan dari yang haram. Khair. Bayan lima apa? Syamilun lil galil wal katsir. Baik itu sedikit atau banyak, yang penting khair. Wa fi bayanul munfaq. Ini keterangan yang disedekahkan. Barang yang disedekahkan alladhi wa ahaddu syaggai atau syiggai soal, separuh daripada pertanyaan tadi itu. Karena di hari kiamat itu yang ditanya, min ainak tasabahu wa fima anfagahu. Jadi hasilnya dari mana dan ke mana keluarnya, itu akan ditanya. Karena itu hati-hati kalau sedekah, jangan asal-asalan, harus halal. Wa ajaba 'anil masraf, dan juga Allah menjawab daripada masraf alladhi wasyikul akhar. Ke siapa itu diarahkan sedekah? Ini pertanyaan yang kedua, bagian kedua. Falil walidain, pertama untuk ayah dan ibu. Wal agrabin, dan kerabat lo. Kerabat ini siapa? Ya termasuk ayah dan ibu. Anak yang udah balik tentunya, saudara,
bibi, paman, dan seterusnya. Agrobin. Kok disebut ini apa? Ataf am alal khos. Ini disebutkan walidain karena kedudukannya sangat tinggi. Jangan sampai ada kekurangan itu ayah dan ibu kamu. Jangan kamu sedekah orang dimakmurkan tapi ayah dan ibu kamu tidak kamu istimewakan. La. Ayah dan ibu kamu. Wal agrabin dan kerabat. Kerabat dulu. Al agrabuna aula bil ma'ruf, kerabat. Kemudian wal yatama dan anak-anak yatim. Man mata abuhu wa huwa duna sinil buluh. Yang mati ayahnya dan dia belum mencapai umur balik. Wal masakin dan orang-orang miskin. Kenapa kok didahulukan anak yatim daripada orang miskin? Karena nggak bisa kerja anak yatim. Karena nggak bisa kerja anak yatim, orang miskin masih bisa bekerja. Termasuk fuqara tentunya, karena fuqara lebih membutuhkan daripada orang masakin. Wabnis sabil dan orang yang terlantar, musafir yang kehabisan ongkos atau kecurian di tengah jalan, kasih walaupun kaya di daerahnya dia. Mereka ini hum aulabih. Nah, terus al-gharimin yang lainnya ya dikasih, tapi memang aula lebih utama untuk mendapatkan karena mereka adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan apa saja, sedekahkah, puasakah, sholatkah, semuanya. Fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan kamu yang baik tadi itu Maha mengetahui. Maksudnya jangan sampai kamu ragu lagi bahwa Allah itu tahu apa yang kamu perbuat. Famujazin alaih, maka Allah akan membalas atas perbuatan kebaikan tadi itu. Di sini bagi orang yang punya harta itu hendaknya dia juga berpikir kemana diarahkan harta tadi itu. Jangan berpikir untuk kemana nyimpen harta. Karena itu yang ditanyakan di sini yas'alunaka madza yunfiqun, bukan nyimpen harta. Kalau kita kan sekarang enggak. Kemana nyimpen harta? Dolek bangdi. Untuk nyimpen harta. Kalau mereka enggak, madza yunfiqun. Kemana ya disalurkan harta? Begitu seharusnya, biar manfaat itu harta. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang tua yang punya harta, ya udah berhenti. Jangan nanti kamu tadi itu berpikir gimana dapat harta lagi. Kenapa? Tambah banyak nanti hisapnya. Jadikan harta tadi itu untuk semakin kamu tadi itu persiapan untuk matinya banyak. Kenapa? Karena Allah akan membalas dengan yang akan sedekahkan. Amr bin Jamuh, dia tua banyak harta. Lah kalau sekarang kan enggak, tua banyak harta, mikir beli apa ya yang lebih menguntungkan. Sik mikir bangunan, sik mikir itu, sik mikir ini, tambah tuwek tambah. Kata Habib Ahmad bin Hadi, tuwek tuas ini. Oleh tuwek edok tapi dia ono hasilnya gitu. Nah. Yang berikutnya, pilih yang khair. Harta itu pilih yang khair, jangan yang jelek-jelek baru diarahkan untuk dikeluarkan. Bosok baru ditokno. Min khairin yang baik. Baik dalam segi halalnya, baik juga dalam segi mutu dan kualitasnya. Karena kalau jelek kamu kasihkan kepada orang, jangan-jangan dibuang nantinya. Sego mambu kon kekno. Ya dibuang nantinya. Kekno sego mandi ngono lho. Lek ndak ya sego tayamum.
wa ma anfaqtum min khairin, tapi halal. Ya, tapi yang sifatnya halal. Kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan ayah ibu dulu. Ayah ibu ini perhatikan betul ini. Ayah ibu kamu itu. Jadikan yang teristimewa untuk ayah dan ibu kamu. Ya, Pak. Jadikan yang teristimewa untuk ayah dan ibu kamu. Yang paling mahal untuk ayah dan ibu kamu. Yang paling enak untuk ayah dan ibu kamu. Fadil walidain. Kadang-kadang setahun sepisan juga yang paling murah ngasih hadiah. Jangan. Fadil walidain. Setelah itu wal agrabin, kerabat-kerabat kamu. Perhatikan. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, perhatikan. Ya enggak harus kamu kumpulkan sak desa mari ngono kon shooting. Kemudian diumumkan, kemudian kasih 50.000, wis 50.000. Mari ngono arek diplosoro. Kemudian ternyata popularitas yang dicari. Enggak usah begitu. Anak yatim itu jangan dijual untuk popularitas diri kamu, tapi anak yatim itu bantu, karena memang mereka adalah orang yang lemah, yang sangat memerlukan untuk dibantu. Cuma kalau ngasih bantuan kepada anak yatim, ojo anak yatim toh. Anak yatim dan keluarganya. Kenapa? Kalau saya 50.000 kamu kasihkan untuk anak yatim, dimakan sama ibunya haram nanti. Dimakan sama kakaknya yang sudah balik nanti haram nanti. Khusus untuk dia, anak yatim dan keluarganya. Kalau dibuat beli beras, ibunya bisa makan nantinya. Yang penting anak itu juga makan. Sama kalau kamu kurban juga dahulukan ini untuk mendapatkan. Wabnis sabil, dan orang yang terlantar. Penting itu orang terlantar itu. Supaya mereka kembali sampai ke daerahnya masing-masing dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera begitu. Jangan terlantar muka orang di daerahnya orang. Walhasil ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu perbuat Allah Maha tahu loh. Artinya yang istimewa karena kamu dibalas oleh Allah. Yang ikhlas karena kamu dibalas oleh Allah. Yang halal karena kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Yang ingin saya tanyakan, urutan wal akrobin wal yatama, ketika kerabat cukup terus anak yatim butuh, ini kira-kira yang lebih afdol infak kepada siapa? Ya, kalau sudah cukup mau apa dibantu? Ya diajak untuk saling membantu juga. Ya, jadi maksudnya di sini takdimul ahwaj alal muhtaj gitu. Yang lebih membutuhkan siapa di sini maksudnya. Nah, jadi saling butuh, yang paling membutuhkan siapa? Nah, untuk orang tua itu karena itu karena ada bakti begitu ya. Nah, itu karena ada bakti kepada orang tua. Nah, kalau misalnya kakaknya triliuner, kemudian ada apa mesti kasih sama dia? Ya kepada yang lainnya. Gitu, ya. Untuk silah bolehlah satu saat untuk silah, tapi jangan berarti mengurangi daripada kebutuhan yang lainnya yang lebih membutuhkan daripada itu. Nah. Pernah ditanyai, zakat itu akhirnya tidak diberikan orang, diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada anak yang mondok. Gimana statusnya? Apakah bisa menggugurkan? Apakah itu kias dari ini? Gitu.
Zakat dikasihkan orang tuanya. Yang tidak mampu dan anaknya yang mondok. Kalau orang tuanya itu tidak mampu, anaknya yang mampu, siapa yang wajib ngasih nafkah? Orang tua yang tidak mampu, anak mampu, siapa yang wajib untuk ngasih nafkah? Anak wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Hah? Anak yang mutafarrih untuk mencari ilmu, anak yang mutafarrih untuk mencari ilmu, siapa yang ngasih nafkah? Orang tua yang ngasih nafkah. Orang tua yang ngasih nafkah. Udahlah, jangan bakhil begitu ya. Lah kalau itu menjadi kewajiban dia untuk mengasih nafkah, ya kasih nafkah. Jangan naik zakatnya nanti diarahkan ke sana untuk ngurangi nafkahnya dia, nggak bisa kalau begitu itu. Itu bukan hila, itu namanya nyunat itu. Bukan hila lagi, itu namanya nyunat itu. Kalau nafkah nggak bisa digantikan zakat. Nafkah nggak bisa digantikan zakat. Nah, betul. Bentar lagi. Berkaitan dengan Ramadan, bagaimana caranya makmum yang ingin menambah rakaat witirnya misalnya di rumah setelah ikut jamaah di masjid? Ya, nggak apa-apa kan? Kalau ngikuti witir masjid berarti tinggal nambahi 2 rakaat. Kalau mau 12 gitu kan? Kalau mau 11. Kalau memang dia tadi itu misalnya mau menjadikan witir itu di akhir, ya berarti setelah salam imam dia nambahi 1 rakaat, atau dia setelah imam ngangkat daripada sujudnya tasyahud dia mufaragah daripada imam. Nah, sehingga dia dapat 4 rakaat, tinggal nambahi sisanya. Dalam lafaz akrobin wal akrobin ini korobah yang mahram apa juga mencakup ghairu mahram, itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya apa yang bukan mahram? Korobah mahram, korobah yang mahram apa yang tidak mahram, untuk masalah korobah akrobin. Agrabin yang asobah ini maksudnya ya. Semuanya masuk ya. Kalau ada dahulukan dulu dan akhwat ya. Kemudian bukan asobah ya. Al-agrabin lebih luas lagi. Dan akhwat yang lebih agrab maksudnya, yang lebih dekat. Kemudian ya, kemudian amma, akhwa, khala dan seterusnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya akrobin ki akrobin akrob, saudara akrob apa korobah? Orang yang statusnya korobah. Yang lebih dekat didahulukan. Yang lebih dekat. Yang lebih dekat didahulukan. Al-agrab wal agrab. Al-agrab wal agrab. Ini banyak di daerah-daerah itu yayasan-yayasan yatim piatu. Sedangkan yang ditampung itu tidak mesti anak yatim itu. Kadang-kadang anak yang tidak diketahui atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Sedangkan bantuannya adalah untuk anak yatim. Ini bagaimana? Terima kasih. Ya itu dah. Itu kesalahan fatal itu. Kadang-kadang bantuan untuk anak yatim tapi untuk selain untuk anak yatim, itu kesalahan fatal itu. Karena itu lebih baik anak yatim dan anak yang membutuhkan. Kalau ada orang mau nyumbang, ini jangan anak yatim tok ya, sama anak yang butuhkan juga gitu. Prioritas anak yatim tidak ada masalah, tapi bukan berarti khusus untuk anak yatim. Repot nanti. Repot itu nanti. Nah, kita sendiri kalau untuk urusan gitu kita buat rekening khusus itu. Kita buat catatan khusus itu. Repot jadinya. Nah, saya ngapunten niki tanglet dari dawuh ma anfaqtum min khairin. Bahasa Indonesia aja, saya bingung kalau bahasa Jawa. Ma anfaqtum min khairin itu tadi kan
kita punya harta yang baik ditasarufkan, terus bagaimana hukumnya menabung itu gimana? Menabung itu apa termasuk bertentangan dengan ayat ini ataukah tidak? Menabung maksudnya untuk apa? Menabung ya untuk nyimpen harta. Iya, termasuk. Nggak ada masalah sebenarnya, cuma orang itu kalau mikir akhirat, dia tadi itu bukan mikir untuk nabungnya, tapi madza yunfigun. Nah, sekarang kalau untuk menabung, saya menabung untuk haji, ya tidak apa-apa. Saya menabung untuk nanti biaya anak saya sekolah, ya tidak ada masalah. Tapi pikirkan juga madza yunfigun. Lah duitnya kalau triliunan ditabung terus kayak apa? Untuk apa itu gitu loh. Lek kon tabung kayak apa gitu loh. Saya punya tandon air. Saya buat tandon untuk apa? Untuk ngisi jeding saya, untuk mandi saya, untuk wudhu saya. Yang dipikir salurannya untuk dikeluarkan. Kalau kamu nabung untuk menginfakkan tidak ada masalah. Tapi kalau nabung untuk nandon tok kayak apa? Paham tak maksudnya ya? Oh, saya tabung ini untuk saya pergi haji. Loh, kan bagus. Saya tabung ini untuk saya biayai anak yatim, nanti sekolahnya mereka itu dan ini. Loh, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tidak ada solarnya, kayak apa? Paham ya? Nah. Mengenai sedekah tadi ingin mengutamakan kepada kedua orang tua, Ustaz. Tapi tempat tinggalnya itu jauh berbeda dengan kita. Dikirim noh. Untuk dikirimkan itu jumlahnya cuma sedikit, Ustaz, misalnya. Ya tabung tadi itu sampai banyak baru dikirimkan tadi itu. Kan solusinya ada juga. Tabung kalau sudah banyak dikirimkan. Itu kan berarti termasuk itu tadi tuh. Jadi menabung untuk diinfakkan, bukan menabung kayak numpuk-numpuk dok gitu loh. Kayak apa? Tambah tadi kotoran itu kalau dikumpul-kumpulkan itu. Iya enggak? Kadaluarsa nanti. Kadaluarsanya kalau sudah mati tidak payu itu duit itu ya. Cukup.